Baik, Ibu buka ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oh, sepertinya pagi ini itu ya, tidak semangat ya belajarnya ya? Karena lapar. Belum sarapan Nisa? Kenapa belum sarapan? Ya ampun, gak ada makanan ya. Tapi masak dulu ya. Jangan lupa makan kalau begitu ya.
Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu mengenai materi yang telah kita sama-sama pelajari gitu? Mengenai materi kalian merancang pernyataan dan tahap harapan, tidak ada yang ingin ditanyakan? Atau Ibu saja yang bertanya? Paham ya? Oh, Pak, baik, sudah cukup. Sepertinya anak-anak ini sedang semangat-semangatnya belajar ya, makanya merasa sudah. Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Paham sekali ya sepertinya? Sangat paham. Baik, mengingat waktu kita pada pelajaran hari ini juga akan segera usai. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang bisa membuat simpulan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang bisa? Nah, mengenai pernyataan umum, apakah ada yang bisa membuat simpulan seperti itu atau mengungkapkan pendapatnya gitu? Kan katanya tadi udah jelas nih, menjawab pertanyaan juga sudah sangat baik gitu. Ayo, Rahma, atau Gilsa, atau Nia, atau Rifa, atau Ibu saja yang menunjuk? Tunjukkan jawaban. Silakan, kalau bisa menjawab pertanyaan mendapatkan nilai seperti itu, Nak. Jangan malu-malu. Gilsa bisa? Coba jelaskan sedikit saja, tidak apa-apa. Apa yang bisa ketahui dan apa yang bisa tangkap gitu dari penjelasan Ibu. Kalau menurut saya cukup penjelasan itu tadi itu. Kalau pernyataan umum itu adalah kalimat yang menyampaikan ide pokok atau informasi dasar mengenai suatu topik. Jadi pernyataan umum itu berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas atau membantu dalam membangun dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Baik, kita sekali Gilsa ini ya bisa menjawab pertanyaan Ibu gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain dicontoh ya temannya ini Gilsa ini supaya kalian tuh kalau belajar lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dan lebih memperhatikan lagi gitu. Siap? Baik, karena jam sudah menunjukkan siang hari ya dan jam kita juga sudah habis. Dan Ibu rasa kalian juga sudah cukup paham. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah ya. Ayo kita hafalkan bersama. Baik. Oh iya, Ibu tadi tidak mulai doa ya pada pertemuan pertama. Tapi kan sebelum Ibu sudah ada guru yang masuk ya, Nak? Sudah membaca doa? Nah, sudah. Karena setelah ini kita akan pulang gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan kita semua ya, Nak ya. Baik, silakan. Apa ketua kelasnya untuk memimpin berdoa? Hah? Oh, baik, kalau ketua kelasnya enak, mungkin ada teman-temannya Nak, supaya kita selamat sampai dengan tujuan Nak. Baik, kalau usai pelajaran kita, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Terima kasih. Saya adalah observasi lisan dari Saudari Nur. Jadi di sini gaya mengajar yang dilakukan oleh Saudari Nur itu adalah memilih posisi di depan, lalu penggunaan media dan alat bantu Saudara Nur
saat mengajar adalah menggunakan gambar. Lalu pola interaksi yang dilakukan oleh saudari Nur saat mengajar itu adalah pola interaksi antara guru dan juga siswa. Lalu menimbulkan motivasi adalah kehangatan dan juga keantusiasan serta rasa ingin tahu. Lalu memberi acuan starting, yaitu mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas, lalu menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, lalu membuat kaitan atau apresiasi, yaitu membandingkan dan mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, kemudian menjelaskan konsep dan pengertian sebelum bahan diperinci. Lalu dalam menutup pembelajaran, saudara Nur meninjau kembali dengan membuat ringkasan dan merangkum inti dari pelajaran dengan menanyakan kepada siswa. Lalu mengevaluasi dengan mengekspresikan pendapat siswa sendiri dan soal-soal tertulis. Untuk refleksi akhir pelajaran, saudara Nur memberikan kesimpulan dan juga penutup pada akhir pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri.